Masa intens investigasi. Tepat pada tanggal 15 Oktober 2024 kemarin, seharusnya almarhumah Marissa Haque berulang tahun yang ke-62 tahun. Tapi sayangnya, kuasa Tuhan memang tidak bisa dihindari, di mana ajal menjemput Marissa Haque menjelang hari ulang tahunnya tersebut. Untuk itu, perayaan ulang tahun almarhumah pun dirayakan cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana keluarga merayakan hari ulang tahun dengan berziarah dan juga mengirimkan doa di makam almarhumah Marissa Haque sebagai bentuk rasa cinta mereka. Benarkah Ikang Fauzi tidak menginginkan akan kehadiran almarhumah di dalam mimpinya? Lalu, apa alasannya? Selain itu, seperti apa kepercayaan Ikang Fauzi untuk kembali kuat dan kembali bisa move on? Sebelumnya, 2 hari lalu saat dijumpai awak media, Ikang Fauzi pun juga sempat mengungkapkan rasa sedihnya jelang ulang tahun almarhumah istrinya. Dan ia pun mengungkapkan bahwa kehilangan sosok Marissa Haque merupakan sebuah hal terberat setelah selalu bersama dalam suka dan duka selama 38 tahun. Sementara itu, seperti apa pula Soraya Haque ketika melihat kakak iparnya yang kembali manggung untuk menghibur para penonton di sebuah acara musik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, 15 Oktober 2024, seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Ikang Fauzi dan kedua anaknya. Di mana di tanggal tersebut, sang ibu Marissa Haque seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Namun, Tuhan pun berkata lain. Di tanggal 2 Oktober 2024 lalu, Marissa Haque pun harus tutup usia menjelang hari pertambahan usianya. Dan kemarin, Ikang Fauzi bersama anak dan adik iparnya terlihat berziarah ke makam Marissa Haque. Hingga Ikang Fauzi dan Bella pun terlihat kusyuk saat berdoa di depan pusara sang istri. Usai berziarah, Isabella Fauzi, anak sulung Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque pun mengungkapkan bahwa sejak kepergian sang ibu hingga sampai saat ini, Bella belum sekalipun melihat kedatangan sang ibu di dalam mimpinya. Di tengah pernyataan Bella tersebut, Ikang Fauzi pun turut menanggapi hal tersebut, di mana Ikang berharap mimpi bertemu dengan almarhumah Marissa Haque tidak akan pernah terjadi, lantaran Ikang tahu bahwa almarhumah Marissa Haque sangat sayang dengan dirinya dan juga anak-anaknya, sehingga mimpi itu justru akan mengganggu keyakinan dan menghambat jalannya almarhumah yang sedang menuju Tiljana. Ya kita sendiri juga kadang tidur juga masih kadang bangun gitu tengah malam terus tidur lagi gitu. Sejauh ini sih kalau dari kami belum ada yang cerita dimimpiin gitu. Tapi ya kalau doa sih terus. Sebenarnya kalau bicara mimpi itu ya, kalau dia sayang sekali sama kita, dia tidak akan memperlihatkan seperti itu karena itu akan mengganggu keyakinan kita dalam proses dia menuju jannah. Jadi sebenarnya yaitu banyak kan halusinasi orang aja. Yang baik tuh enggak sebenarnya seperti itu. Karena dunia kita udah berbeda.
Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Itu harus kita terima sepenuhnya. Harus ridho, harus ikhlas. Jadi hal-hal kayak begitu sebenarnya. Selain itu, Ikang Fauzi pun juga meyakini jika seseorang yang sudah meninggal pada hakikatnya bisa melihat kita. Tetapi kita yang masih berada di dunia tidak akan bisa melihat seseorang yang sudah meninggal. Untuk itu, kita pun harus mengakui kuasa Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai apa yang sudah digariskan Allah sehingga kita bisa memiliki kekuatan lagi untuk bisa kembali move on. Dia menguatkan diri sebenarnya dengan mengakui kekuasaan Allah yang paling besar. Saya nggak berdaya. Saya hanya bisa percaya dengan apa yang sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertama kali aku bilang, aku mencintai istri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat maut memisahkan kita, berarti itulah yang terbaik. Yang saya nggak mampu berpikir, mencari tahu dari sisi mana itu yang terbaik. Tapi Allah yang Maha tahu. Mungkin nanti waktu yang akan menjelaskan semua itu. Kenapa? Sudah kelihatan sekarang Marissa pulang dalam kondisi yang luar biasa. Itu banyak dukungan, pujian, semua orang merasa kehilangan banyak sekali. Itu luar biasa, Mas. Aku belum pernah melihat. Bahkan ada yang bilang mujahidah dan sebagainya. Apapun itu hal-hal yang positif. Mampukah kita berpulang dalam kondisi seperti itu? Ya kan? Ini luar biasa Allah berikannya. Ya, menurut Ikang Fauzi, kehilangan yang dirasakan olehnya dan juga banyak orang lantaran semasa hidupnya, Marissa dikenal begitu baik dengan banyak orang. Hingga di akhir hayatnya, almarhumah dalam kondisi yang sangat luar biasa, di mana banyak pujian dan juga dukungan yang datang, sehingga semua orang pun merasa kehilangan. Menurut Bella, kebaikan yang selalu dibuat ibundanya semasa hidupnya, kini berdampak pada keluarga di saat ibunya sudah tiada. Seperti banyaknya orang yang sukarelawan mengirimkan doa dan juga makanan untuk keluarga yang tidak pernah putus hingga kemarin. Ya, alhamdulillah teman-teman ibu masih tetap pada baik sih. Jadi keluarganya sekarang yang kena imbas dari kebaikannya ibu gitu. Jadi tiap hari tuh ada aja kiriman makanan, kadang-kadang sampai bagi-bagiin karena kita nggak mungkin habis juga. Jadi alhamdulillah sebanyak yang sayang sama ibu. Bertepatan dengan hari ulang tahun sang ibu, Bella pun menjelaskan bahwa di tahun-tahun sebelumnya saat sang ibu berulang tahun, memang selalu dirayakan dengan makan bersama di sebuah restoran favorit almarhumah, sekaligus kumpul bareng menjalani quality time bersama. Namun, lantaran sang bunda sudah tiada, tahun ini Bella pun merayakan hari ulang tahun almarhumah ibundanya sangatlah berbeda, di mana memilih datang ke makam untuk berziarah dan mengirim doa sebagai bentuk rasa cinta dan juga perhatian Bella serta keluarga pada ibundanya. Ya, betul sekali, hari ini kita datang untuk nyekar ke makam almarhumah ibu saya karena hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Oktober yaitu hari kelahiran ibu saya gitu. Karena ibu saya memang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sebelum hari ulang tahunnya. Jadi ya cara kita merayakan ulang tahun ibu sekarang adalah ya dengan seperti ini, nyekar ke kuburannya, mengirimkan doa dan menaburkan bunga-bunga gitu sebagai tanda cinta dan perhatian kami terhadap almarhumah ibu kami. Tahun lalu sih waktu ibu masih ada ya kita biasanya makan sekeluarga gitu di tempat restoran favorit ibu aja gitu, bisa di mana aja, yang penting kita mau quality time gitu. Nggak ada perayaan khusus yang gimana, yang penting kita kumpul bareng-bareng gitu, ngerayain dengan makan bersama. Kadang ada beberapa temen ibu yang suka bikin kue, yang kirim kue. Kadang Bella juga suka bikinin ibu kue, ayah juga suka beliin ibu macem-macem gitu. Yang penting yang sekarang dilakukan adalah nyekar, kirim doa buat ibu gitu.
karena yang cuma itu yang bisa nolongin ibu saya sekarang. Lantas seperti apa pula sebelumnya saat dijumpai 2 hari lalu, Ikang Fauzi pun juga sempat mengungkapkan rasa sedihnya jelang ulang tahun almarhumah istrinya karena kehilangan sosok Marissa Haque dan menjadi hal terberat setelah selalu bersama dalam suka dan duka selama 38 tahun. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Saat dijumpai 2 hari lalu, Ikang Fauzi pun sempat mengungkapkan rasa sedihnya jelang ulang tahun almarhumah istrinya Marissa Haque yang ke-62 tahun. Hal itu pun beralasan karena kehilangan sosok Marissa Haque merupakan hal yang paling berat di sepanjang hidupnya, di mana mereka pun selalu bersama dalam suka dan duka selama 38 tahun lamanya. Selain itu, Ikang Fauzi pun juga mengungkapkan bahwa biasanya ia pun merayakan ulang tahun istrinya dengan makan-makan bersama. Namun kini Ikang pun hanya bisa memanjatkan doa untuk Marissa Haque agar mempermudah jalan sang istri untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup 38 tahun bersama-sama. Soulmate kita pergi duluan itu sangat amat berat dalam hidup saya. Hal yang paling saya takutkan terjadi. Tapi ya karena kita terus mencari tahu melalui, karena ini yang bisa menjawab hanya iman aja sih sebenarnya. Kita nggak bisa ngerti kenapa ini terjadi. Jadi kalau berjalannya dengan waktu dan keimanan kita jadi lebih baik, kita bisa paham kenapa ini yang terbaik. Ikang pun juga mengungkapkan hal terindah dalam hidupnya adalah memiliki istri seorang Marissa Haque dan juga anak-anaknya, yaitu Cikita dan Isabella Fauzi. Selain itu, Ikang pun juga ingin merayakan ulang tahun sang istri tidak hanya berziarah saja, namun tetap menjalani tradisi seperti biasanya, yaitu makan-makan di restoran favorit sang istri, sekaligus kumpul bersama keluarga. Tadinya biasanya kita makan-makan. Sekarang saya nggak tahu nih. Doa aja terus. Satu-satunya yang bisa membuat saya bisa agak enak ringan sih ngaji. Kayak dijawab melalui ayat-ayat gitu. Enggak, saya juga nggak tahu Mbak. Nggak bisa ngerti saya juga. Saya manusia biasa. Yang secara emosional tuh ya 38 tahun kayaknya. Sebentar. Tapi saya bersyukur sama Allah saya bisa jadi suaminya. Hal yang terindah ya, hal yang paling berharga yang saya punya adalah anak dan istri ya. Kalau boleh Kita tahu selalu bersama-sama ya sebisa mungkin, jadi ya, makan ya, kita suka makan bareng di mana aja. Yang penting halal kalau dia harus itu. Iya, jadi kita nyoba-nyoba restoran ya. Udah gitu kegiatan-kegiatan sosial ya, aku dampingin dia kan banyak banget itu. Dan ya itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya saya selalu menyiapkan waktu, perhatian dan juga ya segala kebutuhannya untuk itu. Tapi katanya Saya juga suka umroh kan, terus ke Aqsa, luar negeri. Ya selama kita mampu ya, alhamdulillah sudah dilakukan, walaupun mungkin belum optimal ya. seperti apa? Oh iya, kan 1, 2, 3 udah, sama seminggu udah 40 hari nanti. Begitu 1000 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya itu sih sebenarnya lebih budaya ya.
karena mengirim doa tuh bisa di mana aja, kapan aja itu saya lakukan. Aku belum tahu nih sama anak-anak nanti kita mau, tapi banyak-banyak doa, kirim doa pasti ya, itu yang paling utama ya. Bukan kegiatan fisiknya ya, karena fisiknya kan dia udah nggak bersama kita lagi. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu bisa berdampak positif sama dia di sana. Lantas, seperti apakah Soraya Haq yang mengaku salut dan bangga dengan Ikang Fauzi yang mampu memisahkan perasaannya yang hancur atas kepergian sang istri dengan sikap profesionalnya sebagai musisi saat ia harus kembali manggung dan menghibur penonton di sebuah acara musik. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Melihat bangkitnya Ikang Fauzi dari kesedihan hingga mulai kembali berkarya, salah satunya kembali manggung, tentu membuat bangga keluarga seperti salah satunya Soraya Haq, adik iparnya. Ya, saat ditemui usai menonton penampilan perdana Ikang Fauzi manggung, pasca ditinggal untuk selama-lamanya oleh sang istri Marissa Haq, Soraya, adik almarhumah Marissa, mengaku bangga ketika melihat penampilan sang kakak ipar di atas panggung. Bahkan, Soraya pun juga menilai bahwa penampilan kakak iparnya itu sangatlah keren, di mana tetap bisa profesional kala menghibur para penggemarnya yang sudah menantinya untuk kembali. Ditinggal Ica ini mendadak, Ikang sudah ada kontrak kerja yang tidak mungkin untuk diputus kontraknya, dan yang dilakukan juga ini karena teman juga yang melakukan kegiatan itu. Jadi tidak ada alasan untuk untuk memutus kontrak itu walaupun dalam keadaan berduka. Jadi satu-satunya jalan adalah kami mendukung Ikang. Jadi semua tim adiknya Ikang juga ikut, kemudian anak-anaknya. Kemudian itu menjadi support yang paling besar untuk bisa menemani, karena itu hari pertama. Karena sempat terceletuk di Ikang bahwa dia tidak mau bernyanyi dulu atau nggak mau bernyanyi lagi karena mungkin patah hati ya, seperti itu. Saya bisa memaklumi begitu, tapi kami adik-adiknya mencoba untuk menghidupkan itu tidak boleh terjadi. Dan pada kemarin acaranya itu ternyata Ikang bisa melakukan tugasnya dengan paling baik. Jadi dia bisa memilah antara nestapa dan juga kepedihan, luka hatinya bisa berjalan dengan baik untuk profesional di atas panggung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.